Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Para sahabat Rumah Dehonian yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY dari Komunitas Skolastikat SCY Yogyakarta. Para sahabat Rumah Dehonian yang terkasih, pada video yang sebelumnya saya mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang apakah Maria dan Maryam adalah sosok yang sama atau berbeda, dengan memakai pendekatan silsilah. Nah, lebih lengkapnya silahkan Anda kembali mencari atau mendengarkan bagaimana penjelasan tentang pendekatan silsilah itu untuk menjawab pertanyaan yang dimaksudkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan pendekatan yang kedua yang saya istilahkan dengan pendekatan kisah. Maka kalau kita cermati dalam kedua tradisi, pendekatan kisah ini menunjukkan adanya banyak kemiripan antara kisah Maryam dalam Al-Quran dengan kisah Maria Ibu Yesus dalam kitab suci dan tradisi gereja. Bahkan kalau dicermati lagi kisah di masing-masing tradisi, tampaknya itu bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya apa? Apa yang tidak ada dalam tradisi gereja, dalam Injil misalnya, justru dikisahkan dalam Al-Quran. Tetapi meski demikian, ada juga perlu disadari adanya sejumlah perbedaan kisah, perbedaan cara menuturkan kisah tentang Maria atau Maryam itu sendiri. Baik, saya pada kesempatan ini melalui pendekatan kisah, saya ingin menawarkan kepada Anda semua 4 poin sebagai refleksi bagaimana kita mau mengenal, semakin memahami sosok Maryam dalam Al-Quran dan juga Maria dalam Injil. Untuk menjawab pertanyaan, apakah Maryam dalam Al-Quran sama atau berbeda dengan Maria Ibu Yesus dalam Injil dan tradisi gereja. Para sahabat Rumah Dehonian yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya lihat bersama-sama adalah terkait dengan keistimewaan Maria. Dalam Al-Quran, Maryam adalah satu-satunya wanita yang disebut dengan nama diri. Memang dalam Al-Quran ada beberapa perempuan yang ditunjuk, yang disebut, tetapi mereka tidak disebut secara langsung nama dirinya. Misalnya, istri Nuh, istri Lot, mereka dipanggil dengan nama suaminya. Atau istri Imron, istri Firaun, istri Zakaria, juga ada juga Ratu Sheba, menunjuk pada tempat, bukan pada nama diri. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa istimewanya Maryam dibandingkan dengan perempuan-perempuan lainnya. Maka sekali lagi kalau mau dilihat bahwa Maryam adalah sosok yang istimewa. Dalam Al-Quran, khususnya surah Ali Imran, surah ketiga ayat 42, di sana dikatakan demikian. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Sangat jelas dikatakan
Allah telah memilih Maryam, menyucikan Maryam, dan melebihkan Maryam di atas segala perempuan. Bukankah dalam gereja kita juga mengenal sosok Maria sebagai sosok yang istimewa? Elizabeth, saudari Maria, dalam Injil Lukas juga mengatakan demikian. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Silakan dibaca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42. Kata-kata Elizabeth ini dengan jelas memuji, menempatkan Maria sebagai sosok yang terpuji di antara semua wanita. Dan kata-kata Elizabeth yang sama ini juga kita kenal diadopsi dalam doa Salam Maria yang sering kita doakan. Maka para sahabat Rumah Dehonian yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama dari sosok Maryam atau Maria dalam kedua tradisi ternyata digambarkan sebagai sosok yang istimewa. Inilah titik temu, inilah persamaan antara Maryam dengan Maria. Poin kedua yang ingin saya tawarkan adalah bahwa Maryam atau Maria digambarkan sebagai hamba Allah. Mari kita melihat dari kedua tradisi. Para ahli tafsir mengartikan nama Maryam sebagai yang berserah atau yang melayani. Dan ini memang sesuai dengan gambaran Maryam dalam Al-Quran, di mana sejak kecil ia sudah dipersembahkan oleh ibunya pada Allah, dan hidupnya juga mengabdikan diri di Baitul Maqdis. Bisa dilihat dari surah Ali Imran bab 3 ayat 37. Dan dalam tradisi kita, dalam Injil, semangat penyerahan diri Maria itu juga terungkap jelas dalam kata-katanya. Maria pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Inilah salah satu semangat dasar yang juga dihidupi oleh para Dehonian, oleh para Roma SDY, oleh anggota Dehonian awam yang akrab dikenal dengan semangat EJ Ancila. Maka para sahabat Rumah Dehonian, poin kedua yang kita lihat dari sosok Maryam dan Maria adalah bahwa kedua tradisi memperlihatkan sosok Maryam atau Maria ini sebagai sosok yang taat dan mempersembahkan diri kepada Allah. Poin ketiga yang ingin saya tawarkan kepada Anda, yakni kita mau melihat bagaimana keperawanan atau kesucian dari sosok Maryam atau Maria di kedua tradisi. Berkaitan dengan keperawanan Maria ini, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit, namun ada beberapa petunjuk ayat yang mengarahkan perhatian kita pada keperawanan Maryam. Dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 91 misalnya, di sana dikatakan demikian, "Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam." Demikian juga dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 12,
di sana dinyatakan demikian. Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Para sahabat rumah Dihonian, kedua ayat tersebut dengan sangat jelas menyatakan keterangan tentang Maryam yang memelihara kehormatannya, yang bisa dipahami dalam kaitan dengan keperawanan Maria dalam tradisi Kristiani. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 34, pertanyaan Maria kepada malaikat Gabriel ketika mendapatkan kabar bahwa ia mengandung mengarahkan juga perhatian kita tentang keperawanan Maria. Maria menanyakan demikian, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan dalam Al-Quran juga pertanyaan yang sama diajukan oleh Maryam. Misalnya dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 47, di sana dikatakan, dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Maryam dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat ke-20. Di sana dikatakan demikian. Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pejinah." Maka para sahabat rumah Dihonian yang dikasihi oleh Tuhan, poin ketiga yang bisa kita tarik dari sejumlah data yang tadi saya ungkapkan adalah bagaimana kedua tradisi sama-sama memperlihatkan keperawanan atau kesucian Maryam atau Maria meskipun ia mempunyai anak. Poin terakhir, poin keempat yang saya tawarkan kepada Anda, kita akan melihat bagaimana sosok Maryam atau Maria ini terkait dengan warta gembira yang ia terima. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang berkaitan dengan warta gembira ini. Ayat yang pertama kita ambil dari surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 45. Di sana dikatakan demikian, "Ingatlah ketika para malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.'" Ayat ini berkaitan dengan bagaimana warta gembira diterima oleh Maryam. Dan ayat berikutnya kita ambil dari surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 19. Di sana dikatakan demikian, "Dia, Jibril, berkata, 'Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.'" Maka para sahabat rumah Dihonian, kalau kita perhatikan kedua ayat tadi, isinya persis sekali dengan kisah dalam Injil ketika malaikat Gabriel menyampaikan warta tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Malaikat Gabriel mengatakan demikian dalam Injil Lukas bab 1 ayat 31 sampai 32.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Maka dari ayat-ayat yang saya sampaikan ini, kita bisa menarik kesimpulan untuk poin yang keempat ini, bahwa kedua tradisi mempunyai kesamaan kisah terkait dengan warta kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih. Inilah 4 poin yang saya tawarkan dalam pendekatan kisah tentang Maryam, kisah tentang Maria. Pada kesempatan ini saya ingin menutup perjumpaan kita, katekese iman tentang Maria ini, dengan membacakan apa yang Paus Fransiskus sampaikan kepada kita dalam ensiklik berjudul Laudato Si. Tentang Bunda Maria, Paus Fransiskus mengatakan kepada kita, Laudato Si nomor 241. Paus menyatakan, Maria, Bunda yang telah merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus, sekarang dia berduka cita atas penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia ini yang dihancurkan oleh kekuasaan manusia. Sepenuhnya telah berubah rupa, dia hidup dengan Yesus dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terangkat ke surga, dia adalah ibu dan ratu seluruh alam ciptaan. Dalam tubuh kemuliaannya bersama dengan Kristus yang bangkit, sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak hanya menyimpan dalam hatinya seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan setia, tetapi sekarang pun ia memahami makna segala sesuatu. Oleh karena itu, kita dapat meminta Dia untuk membantu kita memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana. Inilah apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, yang mau menunjukkan bahwa Maria adalah ibu kita semua. Maria adalah ratu seluruh dunia ciptaan. Meskipun dalam masyarakat kita berbeda-beda, tetapi Maria menjadi ibu kita semua yang akan senantiasa mendampingi perjalanan kita. Maka semoga berkat Tuhan juga pendampingan Bunda Maria senantiasa meneguhkan kita untuk selalu mengupayakan perdamaian, untuk selalu mengupayakan kebersamaan dan persatuan di tengah aneka perbedaan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.